Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada pada saat ini, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Amin. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang amin. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Oh, Kau
Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bangga di dalam Yesus Kristus, karena Engkau Allah Bapa, Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah Bapa, Allah yang mulia dalam hidup kami. Terus Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan itu Tuhan, hari-hari yang kami lalui. Dalam situasi kondisi apapun, Engkau hadir buat kami. Kami bangga di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini dimanapun kami umat-umat-Mu berada, kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Dengan dekat kepadamu, kami ada rasa tenang dalam hidup kami. Kami percaya Yesus, Engkau akan pulihkan seluruh kami hidup umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami mau puji-puji Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau agungkan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu kita, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan kita katakan, hanya Dia, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, karena itu janji firman-Mu. Hanya dekat Allah saja kami ada menikmati ketenangan dalam situasi apapun, karena firman-Mu hidup buat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Dekat Allahku, rasa tenang
inilah ungkapan hati kami ya Tuhan, Glory. bahwa kami rindu untuk senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus ya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian, kami merasakan sukacita ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sebab oleh anugerah Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terimalah korban puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang harum. Amin. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau bersama-sama membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu ini Tuhan di dalam penyertaan Roh Kudus. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua, saudara dikasihi Tuhan. Baiklah, firman Tuhan saat ini dengan tema ya, penghargaan, reward, dan subtema yang akan saya sampaikan adalah your reward shall be great. Ini adalah kutipan langsung dari terjemahan King James dan juga Authorized Version ya. Your reward shall be great. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, upahmu akan besar. Untuk itu kita terlebih dahulu membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Lukas pasal yang ke-6 ayat 35, demikian firman Tuhan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi musuh bukan hal yang mudah ya. Kita semua sudah sering sekali mendengar khotbah atau penyampaian firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan tentang mengasihi musuh, tetapi rewardnya ini tidak pernah disampaikan. Selama saya iring Tuhan sampai hari ini, belum pernah saya mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan soal rewardnya kalau kita mengasihi musuh. Enggak tahu kalau saudara-saudara pernah dengar ya, puji Tuhan. Padahal luar biasa rewardnya, dikatakan di situ besar, saudara ya. Your reward shall be great. Jadi reward Anda itu besar sekali kalau Anda mengasihi musuhmu. Luar biasa. Tuhan itu sangat memberikan penghargaan kepada orang yang mengasihi, saudara. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 3, coba kita lihat bersama, saudara ya. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Firman Allah katakan di sini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Mengenai kesetiaan sudah disampaikan oleh Ibu Manurung ya yang lalu, dan itu juga ada rewardnya. Kasih
juga ada rewardnya saudara. Karena ya janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya tidak boleh hidup kita ini kehilangan kasih saudara ya. Kalungkanlah, artinya itu harus menjadi hiasan hidup kita. Jadi yang orang lihat itu dalam diri kita itu seorang yang penuh kasih, saudara ya, seorang yang mengasihi. Ya kalau kita mengasihi dan setia dikatakan di situ, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan, dihargai Tuhan dan manusia, saudara. Jadi kalau kita mengasihi dan setia, Tuhan dan manusia memberikan reward kepada kita, saudara. Ya, memberikan reward kepada kita. Jadi Tuhan itu menghargai sekali anak-anaknya, umatnya yang mengasihi. Ya, objeknya kan bisa keluarga kita, saudara. Kita harus mengasihi keluarga kita. Suami mengasihi istri, ya, orang tua mengasihi anak, anak juga mengasihi orang tuanya. Di dalam berteman juga ada kasih di antara teman-teman, ya, dalam berteman. Juga sesama manusia itu adalah juga objek kasih kita. Dan yang terhebat dan terberat adalah musuh, saudara. Yang dimaksud musuh di dalam Injil Lukas pasal 6 tadi, ayat 35, itu adalah orang yang membenci kita, saudara. Orang yang membenci kita itu musuh. Ya, saya tidak bicara musuh negara ya atau musuh iblis di sini, bukan. Tetapi orang yang membenci kita itu oleh Tuhan Yesus digunakan istilah musuh. Jadi orang yang memusuhi kita, saudara. Nah, kepada mereka Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi. Ini tentu tidak ringan, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita lihat lebih dalam di dalam Injil Lukas tadi, bagaimana mengasihi musuh itu. Bagaimana mengasihi musuh? Wah, kalau kita lihat di ayat 27 dan 35 tadi, ya, saya kutip aja, saudara, karena ini panjang ayatnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi orang yang membenci kita itu mereka musuh, tapi sebenarnya kita tidak anggap dia musuh, saudara. Karena kalau Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berarti walaupun dia memusuhi kita, tetap dia kekasih kita. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Lah kepada mereka Tuhan ajarkan supaya kita berbuat baik. Waduh, saya merenungkan hal ini berat. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak suka sama kita? Ini berat sekali. Kemudian di ayat yang ke-28, ya kita lihat, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah. Jadi kepada orang yang tidak suka sama kita, Tuhan ajarkan supaya kita mintakan berkat Tuhan turun atas orang itu. Coba bayangkan, saudara-saudara. Biasanya kalau kita dimusuhi orang atau orang tidak suka sama kita, doanya bagaimana? Tuhan, balas dia Tuhan, kan begitu. Kutuki dia Tuhan, buat celaka Tuhan, kan begitu umumnya. Ini secara manusia begitu. Bahkan ada juga ajaran di luar sana, kalau engkau baik sama aku juga baik sama kamu. Tapi kalau kamu solim sama saya, balas. Umumnya kan begitu, saudara. Tetapi Tuhan ajarkan tidak begitu. Mintalah berkat. Mintakanlah berkat kepada Tuhan untuk orang itu yang tidak suka sama kamu. Wah, ini enggak mudah. Kemudian berdoalah bagi mereka. Doanya bagaimana, saudara? Wah, kalau kita dibenci orang, biasanya doanya, oh Tuhan, hukum dia Tuhan, kan begitu ya. Tapi doa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini doa yang baik. Doakan yang baik. Tuhan, jamahlah hatinya supaya orang itu berubah, bertobat. Tuhan, tetap Engkau berkati kehidupannya. Harusnya begitu, saudara. Ini ya agak mudah. Suatu perintah, ajaran yang tidak mudah untuk diterapkan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, di dalam ayat 29, ini cuma saya kutip-kutip karena ini panjang sekali. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Berikan pipi yang lain. Maksudnya kalau dia menyakiti kita, kita terima, sabar.
wes sakit ono lagi, siap begitu ya. Saya teringat ilustrasi yang diberikan hamba Tuhan. Kita harus memiliki hati seperti tepung. Jadi kalau ada batu datang itu langsung jelep masuk dalam tepung, dah. Atau seperti air, begitu dilempar batu langsung masuk. Tidak masalah. Ini ajaran Tuhan Yesus. Tampar pipi kanan, berikan yang kiri, atau tampar yang kiri, berikan yang kanan. Engkau menyakiti aku, kalau menyakiti lagi ya saya terima. Saudara-saudara, ajaran Tuhan Yesus ini sempat dikritik oleh banyak orang, saudara. Apa bisa orang melakukan hal itu, saudara? Tapi Tuhan kan tidak pernah memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Asal ada kemauan, sebenarnya bisa, tapi berat. Kemudian berilah di ayat 30, ya kita lihat bersama. Di ayat 30 dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nah, ya, kita memberi itu kadang-kadang ya ada keterbatasan. Kalau memberi orang yang baik kepada kita, apalagi sering memberi kepada kita ya, ringan-ringan saja kita memberikan sesuatu. Tapi kalau orang itu nggak suka sama kita suruh memberikan sesuatu ketika dia minta, ini tidak mudah. Saya juga mikir, saudara, apa ada ya orang yang membenci sama kita, lalu orang itu minta kepada kita, apa ada ya? Mungkin saja ada. Kalau itu ada, Tuhan ajarkan, beri. Wah, ini kan sangat mulia sekali. Ajaran Tuhan Yesus ini adalah ajaran yang paling mulia. Ya, di dunia tidak ada yang seperti itu. Berilah. Kemudian pinjamkan, ayat 35 tadi yang sudah kita baca bersama. Ya. Berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau ada orang meminjam sesuatu kepada kita, jangan berharap kembali. Nah, ini sering dialami oleh Pak Pendeta saya. Dan juga saya juga ngalami, saudara. Datang minjam uang, bertahun-tahun nggak kembali. Termasuk orang yang tidak kembali ke gereja. Ini mungkin malu. Saudara-saudara, tapi inilah yang terjadi kepada orang yang tidak suka sama kita. Tuhan ajarkan, kalau dia pinjam sesuatu kepada kita, pinjamkan dan nggak usah harap kembali. Wah, ini ajaran yang sangat luar biasa, saudara, sangat mulia. Dan kalau ditanya apakah berat ini, pasti jawaban kita berat. Kalau kepada orang yang sayang sama kita, yang sering nolong kita, memberikan perhatian kepada kita suruh berbuat baik, mengasihi dia, gampang, saudara. Dan ini dilakukan oleh orang berdosa, dikatakan ayat di atasnya, saudara. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kamu mengasihi orang yang berbuat baik, yang mengasihi kamu, itu orang berdosa juga lakukan. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, itu orang berdosa pun lakukan. Tapi kamu harus lebih daripada mereka. Harus lebih, sebab kamu ini muridku, pengikut Kristus, orang Kristen. Jadi harus lebih daripada orang dunia. Saudara, ini berat. Tapi ketika saya merenungkan, Tuhan, ini ajaran yang berat. Jangan-jangan saya nanti bisa jargoni. Benar, saya berhari-hari bergumul soal ini, saudara. Ini ajaran yang berat yang saya sendiri juga tidak mudah melakukannya. Saya berpikir, wah ini berat. Jangan-jangan nanti jargoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Tapi Tuhan ingatkan peristiwa-peristiwa yang saya alami. Dalam pelayanan itu pasti ada orang yang tidak suka. Lu presiden kita itu kayak apa, saudara? Mengabdi kepada negeri ini, memikirkan rakyat, membangun negeri kita. Tapi berapa banyak yang tidak suka sama Pak Presiden? Banyak. Nah, hamba-hamba Tuhan juga bisa mengalami hal seperti itu. Banyak yang mengasihi, tapi juga ada yang tidak suka. Suatu ketika saya diusulkan oleh Bapak Pendeta senior saya, sebelum saya pelayanan di Semarang, untuk pencalonan ketua Badan Kerjasama Gereja sekabupaten. Nah, ini saya dicalonkan untuk kecamatan di mana saya melayani. Dan saya terpilih, saudara-saudara. Terpilih, saya belum pendeta, hanya pengerja, miskin sekali. Orang nggak menghargai, saudara. Orang menutup sebelah mata terhadap saya. Delala saya dipilih.
Tapi ya puji Tuhan, kecamatan, gereja-gereja di kecamatan yang saya pimpin oleh ketua tingkat kabupaten dinilai bahwa kecamatan ini ibarat orang berlari itu sudah sampai hampir finish, tapi yang lain belum pada lari, kecamatan yang lain. Jadi di pandangan Bapak Ketua tingkat kabupaten, wilayah saya paling maju, saudara. Tapi ada seorang yang terus-menerus mencela saya, menjelek-jelekan saya, saudara, membodoh-bodohi saya. Loh, Mas Harto suruh jadi ketua. Ya kacau, saudara. Wah, padahal itu komisi pemuda, komisi wanita, jalan baik tiap tahun Natal, Paskah, saudara. Wilayah kecamatan lain tidak ada kegiatan apa-apa. Itu pun saya disalah-salahkan dan dia lobby sana sini supaya saya bisa diturun. Tapi puji Tuhan sampai garis akhir dan terpilih ketua yang baru lagi malah tidak jalan sama sekali, saudara. Jadi kadang kita sudah maksimal, tapi ada orang yang tidak suka kita. Wah, dia sampai jelek-jelekan di depan pendeta senior saya, saudara, supaya saya digeser. Tapi bagaimana sikap saya? Saya berusaha baik sama dia. Saya tetap biasa, saya tetap mengasihi dia, saya tetap ramah sama dia, tetap hormat sama dia, karena dia senior sekali, sudah punya cucu, saudara. Aduh, tapi bencinya sama saya luar biasa, tapi saya sangat hormat sama dia. Saya pikir ya ternyata saya juga bisa, Tuhan, melakukan firman-Mu, mengasihi orang yang membenci kamu. Saudara, saya lihat dia video kesaksian seorang ibu yang dibunuh, anaknya dibunuh oleh karyawannya, saudara. Ini anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan ini, saudara. Karyawan ini pernah ditegur ketika pekerjaannya tidak beres. Lalu dia marah, saudara. Dan untuk melampiaskan kemarahannya itu, dibunuhlah anak majikan ini. Meninggal, saudara. Lalu dia ditahan. Ibu yang anaknya telah dibunuh tadi datang ke penjara. Datang ke penjara dan mengatakan, aku memaafkan engkau. Dan yang membunuh tadi hanya tertunduk malu. Aku memaafkan engkau sebab aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, ternyata bisa, saudara. Beratkah mengasihi musuh itu? Berat. Tapi bisakah? Bisa. Bisa, saudara. Ya. Jika kita dendam itu justru rugi sendiri, saudara, ya. Kalau orang benci sama kita, orang tidak suka sama kita, ya harapan kita sih jangan begitu, ya. Kalau bisa firman Allah yang lain dilakukan, saling mengasihi, saling menghargai. Tapi kan kemungkinan timbul kebencian itu bisa terjadi, saudara. Bisa terjadi dimanapun, tidak sesama anak Tuhan, atau tidaknya di luar Tuhan. Semua bisa terjadi, di keluarga pun bisa terjadi, saudara. Bisa terjadi. Nah, kalau kita dendam, balik membenci orang itu, malah rugi sendiri. Ya, secara kesehatan, saya lihat video, orang yang dendam simpan kepahitan, itu membunuh imunitas, ya. Jadi sel-sel antibodinya mati, saudara. Kalau kena COVID, wah lebih gampang ambruk, ya. Itu secara kesehatan, secara medis. Kemudian secara psikologis, dia tidak pernah tenang, gelisah, dan memendam emosi yang tidak habis-habisnya, saudara, kalau kita dendam sama orang yang tidak suka sama kita. Dan secara rohani, enggak ada damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera. Hubungan dengan Tuhan pasti juga rusak. Maka dari itu Tuhan Yesus ajarannya ini luar biasa. Dia maha tahu bahwa kedamaian harus diciptakan. Harus ada orang yang mengalah. Ada orang yang membawa damai. Maka dia katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi luar biasa manfaat kalau kita
mengasihi orang yang tidak suka sama kita. Saudara-saudara, berat. Tapi rewardnya gede, saudara-saudara. Rewardnya besar. Ya kalau kita lihat Lukas yang kita baca tadi, pasal 6 ayat 35, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Yang saya bahas adalah upahmu akan besar, saudara. Berat memang, tetapi upahnya ini, saudara, rewardnya ini gede. Saudara tertarik? Di setiap tanggal 17 Agustus ya, 17-an. Puji Tuhan tadi nuansanya, nuansa 17-an. Putih, merah, merah putih. Itu sering ada lomba panjat pinang. Di mana di atas sana itu ada baju kaos ya, ada mainan, kadang ada sepeda. Untuk mendapatkan hadiah itu, saudara-saudara, orang rela, memanjat begitu rupa yang sudah dikasih oli begitu licin, kotor sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang celananya kepelorot, saudara, karena kepinjak yang di atasnya. Begitu rupa mereka berusaha berjuang untuk mendapatkan apa? Hadiah yang tidak seberapa, saudara. Enggak seberapa, paling banter sepeda berapa ratus ribu. Tapi begitu rupa orang berusaha untuk mendapatkan hadiah yang tergantung di atas. Panjat pinang. Sekarang panjat bambu. Ya seadanya lah ya. Tapi sampai seperti itu. Untuk hadiah yang tidak seberapa. Untuk reward yang tidak seberapa itu. Luar biasa mereka berjuang, saudara. Nah, reward yang dijanjikan Tuhan di sini untuk orang yang mengasihi itu dikatakan besar, saudara. Coba kita lihat beberapa terjemahan. Supaya lebih menarik nih, saya rindu sekali diberkati dan dimotivasi. Ya, saudara, dimotivasi dengan firman ini. Dalam terjemahan lama dikatakan, berpahala besarlah kamu kelak. Ya, berpahala besarlah, gede. Jadi pahala, reward yang akan diterima itu gede, besarlah. Lalu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, pahala kalian di surga akan sangat besar. Ya, pahala kalian di surga akan sangat besar. Luar biasa. Sangat besar. Gede. Jadi kalau kita mengasihi orang itu rewardnya gede banget. Kemudian dalam terjemahan bahasa Jawa, temah bakal gede ganjaranmu. Ganjaranmu gede. Ya. Bukan Pak Ganjar Pranowo, ganjaranmu. Ganjaranmu gede, gede ganjaranmu, saudara. Dan dalam terjemahan King James tadi kita angkat menjadi subtema kita, your reward shall be great. Rewardmu akan besar. Saudara, senang enggak, saudara? Rindu enggak untuk mendapatkan reward yang gede ini, saudara? Orang untuk mendapatkan hadiah sepeda rela kotor-kotor manjat pinang, saudara, untuk mendapatkan reward yang besar itu, saudara. Kita harus mengasihi. Memang kata mengasihi ini gampang diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tapi apakah bisa? Tuhan sekali lagi saya katakan, kalau ngasih perintah itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Hanya kemauan saja, tekad kita, niat kita, keseriusan kita itu, ya, yang memungkinkan kita bisa melakukan. Saudara, saya sudah dengar dari awal tema ini diangkat, juga bertanya-tanya seperti saudara-saudara. Terus kapan itu? Reward itu diberikan kapan gitu? Oke,
Percaya deh bahwa reward itu dijanjikan Tuhan terhadap orang yang melayani ya, terhadap orang yang setia. Paulus juga katakan reward itu penting dan sebagainya. Tapi kapan itu diberikan? Oke. Mengacu pada terjemahan lama tadi dan terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di situ, berpahala besarlah kamu kelak, dikatakan ya, kelak. Kemudian pahala kalian di surga akan sangat besar. Maka kalau ditanya kapan itu diberikan, jawabannya adalah kelak di surga. Wah, nah gitu ya masih lama. Wah, percuma masih lama. Kelak di surga, wah itu kesuwen. Walaupun kesuwen, saudara, lama. Tapi pilih mana? Dapat reward yang gede sama tidak dapat reward. Kalau saya pilih dapat reward yang besar, maka saya berusaha untuk mengasihi. Dan saya merasakan, saudara, mengasihi orang itu, hidup kita tuh plong, gak ada beban apa-apa, saudara. Rasakan, bandingkan dengan ketika kita membenci seseorang, tidak suka sama seseorang. Saya ini belajar untuk tidak membenci orang. Santai saja, saudara. Oh, saya dituduh aja, saya malah ketawa-ketawa kok. Ada yang menuduh saya sudah cerita ke anak-anak, wah papa dituduh nih. Tapi apa yang saya lakukan? Ketawa-ketawa saja. Enak, saudara. Coba kalau saya simpan kepahitan, aduh, tidak nyaman. Jadi kalau mau hidup nyaman, kasih orang. Kasih siapapun, saudara ya. Dan rewardnya gede. Nah, memang itu akan diberikan kelak di surga, tetapi saya juga percaya bahwa reward itu juga diberikan pada masa kini. Sebagian diberikan nanti, sebagian sekarang, saudara. Kalau kita lihat tadi di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4, mungkin bisa ditayangkan ayatnya, saudara. Kita mau perhatikan di situ. Ya, Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya, ini luar biasa. Ya, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Harus tetap tertanam di hidup kita, saudara. Terus, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia, saudara. Kapan ini diterima oleh kita, saudara? Kalau kita mengasihi. Kalau kasih itu menghiasi hidup kita, kapan? Dikatakan yang menghargai di sini adalah Allah dan manusia. Tidak mungkin nanti, saudara. Pasti sekarang, saudara. Kapan manusia bisa menghargai kita kalau kita mengasihi? Memberikan dukungan kepada kita, ya, menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya sekarang. Kapan juga Allah memberikan penilaian kalau kita mengasihi? Sekarang, saya percaya itu. Sekarang Allah pun sudah memberikan penghargaan itu. Dan saya merasakan, saudara-saudara, saya dihargai Tuhan, diberkati Tuhan. Sekarang ini. Dan saya lihat orang yang tidak suka sama saya itu, sampai hari ini, kecingkrangan, saudara. Tapi saya diberikan Tuhan keadaan baik-baik saja. Ya. Ada kejadian di sebuah kantor, saudara. Enggak tahu di kantor saudara, ini ada kantor. Antar karyawan itu saling jegal. Satu enggak suka sama satunya. Tapi pimpinan tahu yang enggak disukai ini benar. Ya, singkat cerita apa yang terjadi? Yang enggak disukai ini dipromosikan, saudara. Tapi yang menyerang tadi itu, yang suka membuli dia, dipecat, saudara. Ini contoh kecil bahwa orang yang mengasihi benar, yang dibuli itu mendapatkan penghargaan. Jadi saya percaya, saya dan saudara, kalau hidup di dalam kasih, mengasihi siapapun termasuk musuh, orang yang tidak suka sama kita, reward diberikan Tuhan nanti di surga. Tetapi juga sekarang
reward itu diberikan kepada kita. Kiranya firman Allah ini memotivasi saudara untuk lebih mengasihi lagi, lebih mengasihi lagi, hidup dalam kasih. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita bersama-sama angkat pujian kasih yang terindah. Kiranya kasih Yesus yang luar biasa itu ada dalam diri kita sehingga kita dimampukan mengasihi orang lain. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus, karena kasih-Mu besar. Engkau korbankan diri-Mu demi keselamatan manusia. Kasih yang termulia, kasih yang terbesar hanya ada dalam diri-Mu Yesus. Oh, terima kasih.
Ajar kami Tuhan untuk melakukan kasih seperti Engkau mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan merendahkan diri ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur sebab pengajaran yang begitu mulia telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini ya Tuhan, yaitu mengasihi orang yang membenci kami, mengasihi orang yang memusuhi kami ya Tuhan. Engkau tidak hanya memberikan perintah yang berat, namun Engkau juga memberikan reward, penghargaan, pahala, upah bagi orang yang hidup di dalam kasih, orang yang mengasihi sesamanya. Tuhan, kiranya kasih Yesus, kasih-Mu Bapa memenuhi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih, mengasihi orang lain ya Tuhan. Terima kasih, ialah firman-Mu Tuhan masuk dalam hidup kami, ialah kasih itu senantiasa tertulis di loh hati kami, dikalungkan dalam hidup kami, senantiasa menghiasi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan minggu ini. Ibadah Minggu 29 Agustus 2021, firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19 masih menyebar, bagi jemaat diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Doakan ibadah onset yang akan dimulai Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 7 dengan prokes ketat. Pastikan Anda sehat selama mengikuti ibadah. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Suprianto, atau bisa disampaikan ke toko dinar stationery Jalan Krakatau Raya. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Jemaat diharapkan tetap semangat dan bawa doa bagi bangsa dan negara. Demikian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Dan kita bersyukur untuk Allah yang menghargai kita. Saya percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita mengikuti Dia. Kita akan akhiri di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mensyukuri untuk reward yang begitu luar biasa. Allah yang menghargai segala yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Pak Harto yang sudah membagikan firman Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Pak Harto, dan firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, ekonomi kita tetap terpelihara. Bahkan kita terlindungi dari COVID-19. Orang-orang yang menaruh pengharapan perlindungan kepadamu tidak pernah sia-sia.
Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri dalam doa berkat. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Amin. Tuhan.